Halo kalian semua, apa kabar? Saya terus berharap kalian tetap sehat dan semangat teman-teman semua. Teman-teman semua yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan dimanapun kalian berada, berita gembira di mana dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sekarang membuka peluang pekerjaan lagi di Kanada. Dan ini teman-teman semua saya sudah bagikan di TikTok saya juga, di mana dari Sekretaris Utama BP2MI Pak Rinardi yang memberitahu ke saya linknya gitu ya, dia kirim ke saya, dia share ke saya foto-foto mereka waktu di Kanada bersama pemerintah government Kanada menandatangani kesepakatan bahwa ada kerjasama di bidang caregiver atau perawat lansia teman-teman semua. Jadi hari itu saat mereka sudah selesai, Pak Rinardi WA saya, Afril minta tolong ini di share ya. Jadi saya sudah share di TikTok saya dan lumayan mereka di sana agak banyak yang nonton, sekitar hampir 250.000 mereka nonton dan banyak yang komentar gimana caranya. Saya sudah balas juga di komen-komen bahwa nanti bulan Oktober masuk di link BP2MI, di situ akan bisa mendaftar dari semua teman-teman yang ada di luar negeri yang mau upgrade diri, yang mungkin mau pindah ke Kanada, silakan. Yang penting kalian udah selesai juga di negara penempatan saat ini, kayak seperti saya di Hong Kong, yang mungkin saya udah selesai kontrak terus saya mau ke Kanada, itu silakan. Batas usia 40 sampai 45 tahun ya. Buat yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi yang diutamakan itu adalah orang-orang teman-teman pekerja migran yang sudah punya pengalaman di luar negeri, terutama yang kayak di Taiwan, pengurus lansianya, Singapura, Hong Kong, bahkan di Jepang juga ada caregiver. Tetapi teman-teman semua, tidak hanya caregiver saja yang mungkin ya pernah merawat anak. Pokoknya intinya ada pengalaman kerja di luar negeri, begitu ya teman-teman semua. Ini kayaknya bagus nih buat teman-teman, apalagi kata Pak Sestama, dia WA saya, dia bilang bahwa apalagi teman-teman yang ada di Hong Kong, kebanyakan teman-teman di Hong Kong itu mereka kan bahasa Inggris. Benar, kita kan kebanyakan di Hong Kong ini, apalagi yang jaga anak itu kebanyakan bahasa Inggris begitu. Jadi saya juga sempat berpikir sih, bagus nih gitu. Tetapi ada yang kesulitannya buat saya, saya nggak tahu kalau kalian, itu tes IELTS. Tapi tes IELTS-nya itu cuma 5,0 gitu. Boleh sih kalau buat saya, kalau saya sih tes IELTS 5 kan masih bisa gitu, cuman ya lebih kepada percaya diri gitu ya. Buat teman-teman yang Inggrisnya fasih, ya bisa juga, cuman itu tes IELTS dengan kita berbahasa Inggris di rumah itu tidak sama juga sih. Maksudnya kadang kan kalau kita bahasa Inggris ya asal cuap-cuap aja, yang penting nyambung, ya benar nggak sih? Tapi ketika tes IELTS itu yang akan menentukan Inggris kita bagus atau enggak begitu. Itu yang menjadi, buat saya nggak tahu yang lain, buat saya itu tes IELTS-nya itu yang agak sulit buat saya gitu ya, karena kita kan akan face to face, ada 4, dari cara kita berbicara, cara kita mendengar, cara kita menulis, dan apa satu ya, cara kita mendengar, cara kita menulis, cara kita berbicara, gitu ya. Satu lagi, apa sih, saya ini menjelaskan tapi lupa gitu ya teman-teman. Jadi di tesnya itu bukan cuman kita ngobrol doang, kita talking aja gitu, tapi ada cara kita menulis, kita mendengarnya gitu, oh ini bagus atau enggak gitu. Tapi kalau cuman seandainya kita face to face kayak di interview biasa, saya yakin sih bisa gitu ya. Tapi kalau tes IELTS ya lebih percaya diri aja gitu. Kalau buat saya, buat teman-teman semua yang mungkin melihat video ini, buat kalian yang akan ke Kanada, silakan nanti pantau terus TikTok juga saya ada, saya sering hampir tiap hari untuk menjelaskan itu di TikTok saya. Setiap hari saya bagikan gitu ya, antara perbandingan kalau ke Kanada dan ke
ke Polandia gitu ya teman-teman semua, untuk kita juga mengupgrade diri gitu. Apalagi buat kalian yang masih muda, buat kalian yang masih muda, yang masih umur under 40 tahun gitu ya. Kalau kita kan udah saya 42. Saya 42, masih ada kesempatan sih sebenarnya, kan batas usia 40 45 gitu ya. Tetapi saya mau bilang ke kalian semua, kalau kalian yang masih umur, apalagi di under 30 di under 30 tahun ke bawah, wow, itu kesempatan kalian untuk mengupgrade diri. Jadi nggak hanya berfokus di Hong Kong gitu, kalian bisa mencapai cita-cita kalian begitu teman-teman semua. Bahkan saya lihat tuh teman juga, dia sekarang lagi les bahasa Jepang secara otodidak gitu, melalui online dia belajar bahasa Jepang. Rencananya dia mau ikut G2G Jepang begitu teman-teman semua. Dan saya sangat mengapresiasi buat teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Taiwan, yang mau mengupgrade diri begitu teman-teman semua. Karena jangan hanya berfokus di Hong Kong doang. Buat kalian yang masih muda-muda, yuk, bukan saatnya melihat yang hal-hal receh, hal-hal yang viral-viral tentang per-TKW-an, per-PMI yang dibahas, kecurangan yang dibahas tentang kekurangan PMI, apalagi tentang yang receh-receh yang membuat kita tuh nggak berkembang. Skip gitu ya. So saya bilang ke teman-teman semua, orang yang mengikuti video saya di YouTube ini ya teman-teman semua, saya percaya kalian tuh smart, yang tidak hanya melihat video-video yang ini cecek kita dibodoh-bodohin orang, oh ini kita, tapi kita ingin upgrade diri gitu ya teman-teman semua. Dan saya berharap kalian tuh yang masih saya bilang under 40, upgrade lah diri kalian. Saya nih udah 42, itu pun saya berharap saya bisa gitu, saya bisa ke Kanada begitu. Bahkan sekarang teman-teman semua, karena saya nih ya, nanti saya bahas lagi di video berikutnya gimana nih saya nih lagi berpikir untuk mengupgrade dengan cara saya sendiri tuh ya. Kalau usia saya sudah tidak bisa dengan cara G2G, saya akan upgrade dengan cara saya sendiri gitu teman-teman semua. Dan buat kalian, so tetap semangat kejar cita-cita kalian, karena bukan cuma ada di Hong Kong, tempat bekerja bukan cuma ada di Hong Kong, tapi sekarang BP2MI lagi membuka peluang pekerjaan ke Kanada ya teman-teman semua. So buat kalian belajar bahasa Inggris dengan baik kalau kalian ingin mengupgrade diri. Kalau kalian tanya berapa sih biaya ke Kanada kalau melalui program pemerintah dari BP2MI, tidak mahal, saya jamin tidak mahal, tidak lebih dari 10 juta, karena itu biaya kita sendiri, kayak urus paspor sendiri, kayak medical check up sendiri. Kita kan udah tahu kalau urus paspor yang baru pemula itu sekitar 500 lah ya, tapi sebenarnya dulu tahun saya 2017 urus paspor ya cuma 300.000, nggak tahu sekarang ya taruh 500.000. Medical check up ya 1 jutaan. Tes IELTS itu 3.500.000, mahal dia, beda dengan tes JFT, JLPT dari Jepang punya gitu. Ini tes IELTS dari ya Amerika, also British apa gitu ya. Jadi ya mungkin agak mahal, sekitar 3 juta sekian. Itu kita bayar sendiri. So saya pikir kalau dari 3 juta, 1 juta medical check up, saya yakin nggak lebih dari 10 juta untuk daripada kita tuh kalau keluar negeri, apalagi Kanada, kita harus punya deposit. Itu buat yang mau holiday. Buat orang-orang yang mau holiday atau dia mau ke Australia, dia harus punya deposit sekian puluh juta di bank baru dia bisa apply gitu untuk pergi holiday. Kalau kita kerja, apalagi untuk urusan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, so otomatis itu tidak mahal ya teman-teman semua. Upgrade diri kalian yang masih muda, silakan upgrade. Jangan cuma terpaku aja di Hong Kong, tetap semangat. Jangan, kita ini bukan dulu lagi yang berpikir ya kita di Hong Kong aja sampai kita tua. Kalau kalian masih muda, kalian masih semangat, upgrade diri kalian. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless. Bye bye.